Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, yang saya hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, pimpinan Komite 10 DPR RI dan anggota Komite 3 DPD RI, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ibu Suharti, Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, Direktur LPDP Bapak Andin Hadianto, Sekretaris Ditjen Kebudayaan Bapak Fitra Arda Sambas, Ibu Dolorosa Sinaga, Ibu Ratna Riantiarno, Mbak Irmina Silas, dan Nyong Franco. Dan tidak lupa juga saya menyapa teman-teman penggerak budaya yang sudah datang jauh-jauh ke kantor Kemendikbudristek. Ada Franciscus, perwakilan Dayak Voice, kemudian Ajismon Feriarno dari Mentawai, dan Muhammad Aksa dari Yayasan Wajo, Sulawesi Selatan. Ini adalah sebuah kebanggaan besar bagi saya untuk bisa bertemu dengan para pelaku budaya, para legenda-legenda dari berbagai daerah di Indonesia yang selama ini sudah bekerja keras untuk memajukan kebudayaan kita. Khususnya karena pada hari ini kita akan meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-18 yang fokus utamanya adalah untuk pemajuan kebudayaan, yaitu Dana Indonesiana. Dengan Dana Indonesiana ini kami berupaya untuk hadir dan bergerak bersama masyarakat dalam memulihkan kebudayaan dari pandemi dan mendorong pemajuan kebudayaan dengan dukungan dana yang lebih stabil dan berkelanjutan. Untuk menjelaskan lebih lanjut dengan Dana Indonesiana, izinkan saya menyampaikan sedikit paparan. Saat ini Bapak Ibu, kita sudah dalam episode ke-18. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim Kemendikbudristek yang bisa melakukan sampai 18 episode kebijakan di masa pandemi. Ini saya ingin apresiasi tim saya. Saya suka yang bicara di sini, tapi sebenarnya yang kerja itu adalah tim saya. Ya, jadinya ini merupakan suatu hal yang membuat saya sangat bangga dengan segala keterbatasan. Berikut. Kita ini adalah suatu bangsa yang unik dan spesial. Spesial dalam skala global. Kita punya 17.000 pulau, 1.300 suku, 718 bahasa daerah. Saya nggak tahu terlalu banyak negara yang punya metrik-metrik seperti itu. Saya selalu dari dulu bilang setiap kali saya datang ke daerah, saya ingin anak-anak Indonesia generasi baru bukan hanya toleran terhadap perbedaan, tetapi bangga dan cinta akan keberagaman. Itu kuncinya. Dan itulah yang menjadi champion, ya, yang menjadi pemegang obor kebinekaan dan rasa identitas kita sebagai negara. Itu adalah sebenarnya kebudayaan kita. Itu yang sangat luar biasa. Berikut. Indonesia, mungkin banyak Bapak Ibu di sini maupun masyarakat di luar belum tahu bahwa Indonesia adalah negara pertama yang memiliki indeks pembangunan kebudayaan, ya, IPK. Ini adalah suatu indeks yang mengukur pemajuan kebudayaan dalam suatu negara. Dan tentunya negara-negara lain sudah mulai mengadopsi indeks ini juga. Dan salah satu hal yang ada kekurangan dalam indeks kita adalah aspek ekspresi budaya. Aspek ekspresi budaya kita masih rendah. Ya, yang lain-lain lumayan kita dari sisi pendidikan budaya di pendidikan kita ataupun dari sisi warisan budaya, ini semua lumayan positif. Yang belum adalah ekspresi budaya kita, produktivitas daripada kreasi kita. Berikut. Anggaran dana yang kita butuhkan pada saat ini adalah dana yang jauh lebih fleksibel untuk dunia kebudayaan. Ya. Saat ini kita punya berbagai macam limitasi. Kita ini pemerintah, Bapak Ibu di sini pun mengerti, ada berbagai banyak regulasi. Ada berbagai banyak standar kriteria akuntabilitas yang harus terjadi dan juga ada jadwal reguler keanggaran yang terjadi. Jadinya kegiatan budaya itu sedikit berbeda. Itu adalah kegiatan dinamis,
memerlukan eksperimentasi, memerlukan spontanitas, ya, yang belum tentu mengikuti siklus anggaran nasional, ya. Kegiatan ekspresi budaya itu membutuhkan persiapan yang panjang, pelaksanaan yang lintas 1 tahun, sangat sulit merencanakannya hanya dalam pas 1 tahun. Jadi kita membutuhkan suatu sarana anggaran yang lintas tahun, ya, yang bisa lintas tahun. Dan yang ketiga, ini kita membutuhkan suatu pemanfaatan anggaran yang lebih fleksibel, ya, karena berbagai macam regulasi penggunaan anggaran negara itu masih cukup ketat, sehingga kita mencari solusi di Kemdikbud. Bagaimana ini di Kemendikbud dan Kemenq tentunya mencari solusi bagaimana caranya agar aktivitas-aktivitas budaya kita bisa didanai dengan cara yang lebih berkesinambungan, lebih fleksibel, dan lebih sederhana. Berikut. Ditambah situasi dan problem yang sudah ada sebelumnya, terjadilah pandemi COVID-19 yang memperburuk situasi ini, terutama di dunia kebudayaan. Ini UNESCO melaporkan di bulan Juni 2021, 10 juta pekerja kreatif di seluruh dunia itu kehilangan pekerjaan. Bayangkan, 10 juta pekerja kreatif. Berbagai macam pertunjukan dan festival yang akhirnya tutup, museum dan galeri tutup secara massal, bahkan 13% dari museum dan galeri tutup secara permanen. Jadi dampaknya bukan cuma short term saja, dampaknya juga long term. Dan riset yang dilakukan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek menemukan bahwa kegiatan kebudayaan itu sangat menurun. 65% dari pelaku budaya tidak bekerja selama pandemi ini. 70% ruang publik dan organisasi kebudayaan tidak bisa aktif, tidak ada aktivitas. Dan pendapatan pelaku budaya turun sebesar 70%. Jadi di luar mungkin perhotelan, misalnya di sektor Bali, saya tidak melihat sektor yang lebih terpukul dari kebudayaan, gitu. Ya, ini luar biasa, suatu jadi concern kita bersama. Berikut. Untuk merevitalisasi kembali kegiatan ekspresi budaya, Kemendikbudristek dan Kemenq meluncurkan Dana Indonesiana. Dana Indonesiana itu apa? Dana Indonesiana adalah dana abadi. Dana abadi kebudayaan. Artinya apa? Maksudnya dana abadi, satu, dana pokok dari Dana Indonesiana tidak akan pernah digunakan dan akan diinvestasikan agar terus menghasilkan uang yang stabil, anggaran yang stabil untuk aktivitas budaya. Dan yang kedua adalah dana pokok tersebut akan ditambah dan diakumulasi tahun per tahun. Jadi kalau ada tambahan lagi tiap tahun akan menambah dan terus akan berputar uangnya. Dan tidak boleh digunakan, harus diamankan. Makanya namanya dana abadi. Prinsipilnya selalu tidak diganggu. Dan hasil pengelolaan atau bunganya dari dana pokok tersebut itu yang digunakan kegiatan-kegiatan kebudayaan, ya, sehingga siklus anggaran pemerintah apapun, situasi keuangan pemerintah apapun, dana itu akan selalu ada. Itu kuncinya, poinnya di situ. Berikut. Nah, dana Indonesiana itu hanya bisa meningkat, dia tidak bisa berkurang. Dan keberadaan Dana Indonesiana akan mengurangi seperti yang saya bilang tadi, dampak fluktuasi besaran anggaran negara pada sektor kebudayaan. Pada saat pandemi ada berbagai macam kebutuhan yang harus dialihkan, kalau tiba-tiba anggaran tahun itu harus kepotong, kita tidak menginginkan dampak itu bisa terkena kepada sektor budaya, di mana dari sisi ekonomi pun sudah sulit, gitu. Tidak mudah menjadi budayawan, menjadi seniman, menjadi kreatif, menjadi kreator di Indonesia itu tidak mudah. Dan hasil pengembangan ini bisa digunakan dengan fleksibel dan bisa digunakan lintas tahun. Jadi multi-year program itu bisa didanai. Dan standar biaya lebih sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan pelaku budaya. Jadinya dari sisi administrasi jauh lebih sederhana. Berikut. Nah, hasil pengembangan dana ini akan berorientasi kepada dampak jangka panjang bagi industri kebudayaan di Indonesia, komunitas kebudayaan di Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa
institusionalisasi daripada komunitas-komunitas, paguyuban-paguyuban di dunia seni dan budaya ini semakin menguat, ekosistemnya semakin menguat. Kita ingin memastikan bahwa karya baru yang diciptakan juga terus berjalan dan inovatif. Bukan hanya kita restoratif, bukan hanya kita berbicara preservasi, tapi memajukan kebudayaan dan inovasi kita juga. Dan juga harapan besar kita adalah karya kita akan maju di panggung dunia dan juga punya dukungan saintifik dan riset yang kuat untuk mendukung proses tersebut. Yang seringkali di-ignore, seringkali terbengkalai. Proses yang mungkin tidak menyenangkan daripada menciptakan suatu kreasi, tapi riset sama pentingnya untuk kita mengenal budaya kita, untuk kita bisa terus memajukan kebudayaan kita. Dana Indonesiana mendukung kohesi sosial melalui penguatan identitas kita sebagai bangsa. Berikut. Nah, jadinya program apa saja yang akan didanai bunga daripada dana abadi tersebut? Satu adalah dukungan institusional. Organisasi-organisasi budaya yang lanjut, yang melakukan berbagai macam aktivitas, kita ingin mendukung mereka sehingga mereka juga bisa skalanya lebih besar. Pendayagunaan ruang-ruang publik yang menjadi platform, yang menjadi wadah bagi begitu banyak kreator, begitu banyak seniman budaya. Dan event-event dan inisiatif yang strategis, festival-festival yang benar-benar menjadi pusat perkumpulan komunitas-komunitas ini untuk menunjukkan kreasinya, untuk menunjukkan kepada pasar yang lebih besar dan lain-lain. Kedua adalah produksi, kreasi, konten, ya, untuk menjadi stimulan terhadap berbagai macam jenis karya cipta. Ketiga adalah preservasi. Saya di Toba, tadi ada fotonya, saya mencoba main drum tapi saya nggak jago sama sekali. Saya berbicara dengan berbagai macam maestro-maestro di situ dan saya di situ menyadari bahwa semua keahlian-keahlian ini yang tidak didokumentasi sama sekali, ini dengan sangat mudah bisa hilang. Dan itu dalam satu generasi bisa hilang. Kalau nggak turun ke anaknya, ke cucunya, ya sudah hilang. Jadi salah satu tanggung jawab kita adalah untuk mendokumentasi semua knowledge dan know-how terhadap tradisi kita yang sudah turun-temurun, itu harus kita kodifikasi biar generasi berikutnya masih bisa mengalami, masih bisa belajar mengenai tradisi-tradisi seni dan budaya kita. Keempat adalah maju ke kancah internasional, adalah maju ke panggung dunia, karena budaya kita yang luar biasa ini masih sangat underperforming di panggung global. Baik mau itu makanan kita, mau itu tarian kita, mau itu musik kita, mau itu karya film kita, baru aja kita lagi mau naik daun. Jadi ini mau kita dorong, momentumnya sudah sangat baik. Malah dalam 2 tahun terakhir kita melihat begitu banyak film Indonesia yang menang festival internasional, dan cukup mengagetkan buat kita semua dalam masa COVID ini terjadi. Dan itu merupakan jadi momentumnya menurut kami sangat tepat. Dan tentunya riset objek pemajuan kebudayaan di seluruh Indonesia untuk mendukung menjadi fondasi saintifik daripada basis daripada evolusi kebudayaan kita. Berikut. Ini dukungan institusional seperti yang saya bilang tadi. Kita bukan hanya menguatkan individu, kita ingin menguatkan organisasi. Dan ini salah satu kelemahan kita di Indonesia. Kemampuan di sektor kebudayaan kita untuk berorganisasi dengan cara kuat. Jadi kita ingin mengeluarkan anggaran, membantu dengan mendukung organisasi-organisasi ini menjadi lebih kuat, menjadi payung yang lebih kuat buat seniman-seniman kita. Ya, contohnya adalah pemanfaatan ruang publik, sinema mikro di daerah untuk mendukung film-film yang mungkin dari sisi komersial belum tentu bisa memungkinkan. Jadi ini adalah hal-hal di mana kita akan mendukung institusi atau organisasi-organisasi yang sebelumnya mungkin lebih sulit untuk menerima bantuan kami. Berikut. Tentunya kreasi, stimulan ekspresi budaya, menciptakan karya-karya seni dan karya-karya yang kreatif, ya. Dan ini bisa perorangan, komunitas ataupun organisasi untuk menciptakan suatu hasil karya, suatu proyek yang mungkin punya potensi
yang sangat baik di dalam Indonesia maupun di panggung internasional. Berikut. Preservasi ini tadi yang saya bicarakan mengenai maestro-maestro merekam tradisi tacit knowledge yang secara verbal biasanya turun-temurun lintas generasi yang bisa dengan sangat mudah hilang karena terus terang generasi muda banyak sekali daerah-daerah kita di Indonesia banyak yang sudah tidak lagi tertarik dengan meneruskan tradisi ini. Nah itu sangat alangkah sayangnya kalau itu hilang. Berikut. Panggung internasional menjadi salah satu tujuan kunci kita karena generasi muda kita akan lebih bangga lagi dengan Indonesia kalau kita dikenal di panggung internasional. Itu menjadi suatu faktor yang sangat penting untuk anak generasi kita mulai sadar dengan budaya kita. Kalau sudah menjadi keren di luar, di film festival di internasional atau di fashion festival di Eropa, barulah generasi muda mulai melek, dia melihat itu di sosial media dan dia menyadari betapa kayanya budaya kita. Jadi ini bukan hanya penting buat gengsi kita sebagai negara, tapi sangat penting untuk generasi muda kita mengerti bahwa kebudayaan itu membawa kebanggaan bagi dirinya sebagai orang Indonesia. Itu kuncinya. Berikut. Dan tentunya riset dan kajian objek pemajuan kebudayaan dalam berbagai macam daerah Indonesia di mana pada saat ini masih terus ada hal-hal baru yang kita temui di berbagai penjuru di Indonesia. Tradisi-tradisi, alat instrumen baru, bagian dari sejarah kita yang mungkin ada informasi baru. Ini selalu terjadi, cuman belum ada platform yang bisa meningkatkan awareness daripada hasil-hasil riset ini. Berikut. Penggunaan dana Indonesiana ini melibatkan secara intensif pemangku kepentingan pada sektor kebudayaan. Ya, jadi selain Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek, sebenarnya kita punya Dewan Pengarah Program dan Komite Seleksi, di mana mereka adalah yang melakukan kurasi, melakukan seleksi kriteria. Dan orang-orang ini adalah ahli di bidang kebudayaan, mereka adalah seniman juga dan penggerak masyarakat di bidang kebudayaan. Jadinya dalam kesuksesan program ini yang sangat penting adalah keterlibatan dari komunitas ini tersendiri untuk membuat keputusan-keputusan secara konsensus untuk memutuskan mana yang akan didanai apa tidak. Jadi ini tidak akan suatu keputusan unilateral dari pemerintah. Kita sangat percaya bahwa program ini harus juga dijalankan dari komunitas budaya untuk komunitas budaya. Itu sangat kunci dari kriteria kesuksesan program ini menurut kami. Berikut. Jadi untuk semua pelaku budaya di Indonesia, tolong segera daftarkan rencana kegiatan budayamu melalui laman Dana Indonesiana, ya, danaindonesiana.kemdikbud.go.id. Segera registrasi, siapa tahu dapat, ya. Kalau kita tidak mencoba kita nggak akan pernah tahu. Jadi ini dengan Dana Indonesiana ini, dana abadi ini, marilah kita merevitalisasi kebudayaan kita, ya, yang sudah terpukul dengan pandemi ini. Mari kita tingkatkan ekspresi budaya kita sebagai bangsa dan mendorong pemajuan kebudayaan untuk Indonesia yang merdeka berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.